wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, Siapa yang mau memimpin? saya Silakan Mbak Ulan. di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Yang hadir, tolong bilang hadir ya. Ya, Mbak Ulan, hadir. Mas Fadil, Hadir. Mas Wahri, Hadir. Mbak Titis, Hadir. Mbak Nanda, Hadir. Mbak Indah. Sakit. Mbak Indah sakit ya. Nah, untuk Mbak Indah kita doakan semoga lekas sembuh ya, supaya besok bisa berkumpul lagi di sini bersama kita untuk belajar bersama-sama ya. Ya, Hari ini sudah siap belajar? sudah. Sudah. Ayo bukunya dikeluarkan dulu. Bukunya dikeluarkan, kemudian meja sama kursinya dirapikan dulu supaya saat belajar itu nyaman. Sudah nyaman? Sudah. Sudah. Nah, anak-anak tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak. Belum tahu ya? Ibu beritahu, hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan kata santun, yaitu kata maaf. Kemudian mengukur suatu benda, satuan benda, dan yang terakhir yaitu gerak anggota tubuh. Tujuannya untuk apa? Dan sudah tahu? Belum. Belum. Nah, Ibu beritahu untuk yang pertama yaitu ungkapan kata santun, yaitu kata maaf, itu supaya kita tahu dan mengerti apa itu kata maaf, penggunaan kata maaf, dan makna kata maaf dalam kehidupan rukun sehari-hari. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengukuran panjang dan satuan panjang. Nah, itu supaya kita bisa apa? Supaya kita itu bisa mengukur benda dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir itu yaitu tentang anggota gerak tubuh, supaya kita tahu anggota gerak tubuh itu apa saja dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk materi, Ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat pelajaran kemarin tentang apa? Saya. Ayo, apa Mbak Ulan? Ungkapan kata sopan Yaitu kata tolong. tolong. Bisa dicontohkan Mbak Ulan? Kata tolong itu contohnya seperti apa? Kak, tolong ambilkan buku di rak paling atas, aku tidak sampai. Kak, tolong ambilkan buku di rak paling atas, aku tidak sampai. Betul ya pernyataannya Mbak Ulan. Nah, sebelumnya kata tolong itu kata apa Mbak Ulan? Ungkapan yang digunakan untuk meminta bantuan. Ungkapan yang digunakan untuk meminta bantuan. Pintar. Tadi Mbak Ulan minta bantuan kakaknya ya untuk mengambilkan buku. Nah, selain itu kemarin kita belajar apa? Alat ukur baku dan tidak Baku, Masih ingat alat ukur baku itu apa saja contohnya? penggaris, Dan meteran, pinter. Alat ukur tidak baku jengkal, langkah dan kaki, langkah kaki. Kemudian kemarin kita bernyanyi apa ya? Naik naik ke puncak naik gunung. naik ke puncak gunung menggunakan gerakan apa? Tangan. Tangan ya, pinter. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan dulu sebuah materi untuk kalian gunakan sebagai referensi belajar nanti. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu tentang ungkapan kata santun, yaitu kata maaf. Sebelumnya ada yang tahu belum kata maaf itu apa? Belum. Belum. Sudah pernah meminta maaf? Sudah. Sudah. Nah, coba sekarang diamati materi dan gambar yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian dibaca. Ada yang ingin membacakan Ibu? Saya. Silakan Mbak Ulan. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan.
Ya, terima kasih Mbak Ulan. Sama-sama. Nah, cerita di atas itu menceritakan tentang apa? Benny yang tidak sengaja Hmm. menyenggol Udin. Ya, pintar. Nah, permainan yang dilakukan mereka berdua itu apa tadi ya? Gopak sodor. Pintar. Permainan dilakukan saat apa tadi? Ding, ding. Istirahat. Nah, pintar. Tadi yang meminta maaf siapa? Benny. Benny. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Siapa yang memaafkan? Udin. Pintar. Sekarang ada yang ingin membantu ibu bermain peran mengenai teks percakapan Benny menyenggol Udin? Siapa yang Saya. mau bantu ibu? Ya, ayo Mbak Ulan. Mbak Ulan mau jadi Mas Benny atau Mas Udin? Benny. Benny. Oke, kita mulai ya. Yang lain perhatikan. Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Silakan Mbak Ulan. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Ya. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kata maaf yaitu ungkapan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat. Tadi siapa yang membuat kesalahan? Benny. Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Nah, itu sebuah kesalahan. Kemudian Benny mempunyai rasa penyesalan, menyesal. Benny melakukan penyesalan dengan cara apa? Meminta maaf kepada Udin. Nah, jadinya yang tadinya Udin itu bisa marah kepada Benny menjadi tidak jadi karena Benny sudah meminta maaf kepada Udin. Nah, dari situ kerukunan antara mereka kedua kembali terjalin atau terjaga. Nah, itulah pentingnya meminta maaf kepada sesama. Oke, dari tadi kita yang sudah kita pelajari, sekarang coba kerjakan latihan yang sudah ibu bagikan tadi. Dikerjakan sendiri-sendiri, harus jujur, tidak boleh saling bekerja sama atau mencontek temannya. Nanti kalau sudah selesai kita bahas bersama-sama. Siap? Siap. Dikerjakan dalam waktu berapa menit? 5. 5 menit. Oke. Sekarang bisa mulai dikerjakan ya. Sudah selesai? Belum Bu, sedikit lagi. Oke, ditunggu. Sudah selesai. Pintar. Selesai semua? Sudah. Nah, sekarang seperti yang tadi sudah ibu jelaskan akan kita bahas bersama-sama. Siapa yang ingin membacakan ibu nomor 1? Saya. Silakan Mbak Ulan. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Apa peristiwa yang terjadi? Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Pintar. Nomor 2. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Apa? Minta maaf. Minta maaf. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Yang ketiga, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Ada yang tahu? Karena tidak sengaja menyenggol Udin. Ya, pintar, karena tidak sengaja menyenggol Udin. Siapa yang memaafkan? Ayo. Udin. Udin. Yang terakhir, bagaimana tanggapan Udin tentang permainan bola tadi? Sangat menyenangkan sekali. Pintar, sangat menyenangkan sekali. Nah, siapa yang betul semua? Angkat tangan. Saya. Pintar. Banyak ya yang betul semua. Nah, sekarang coba siapa yang ingin mencontohkan ibu kalimat menggunakan kata maaf? Saya. Ya, silakan Mbak Ulan. Maaf Bu Guru, saya tidak sengaja mematahkan penggaris Bu Guru. Maaf Bu Guru, saya tidak sengaja mematahkan penggaris Bu Guru. Lain kali hati-hati ya Mbak Bulan, tapi tidak apa-apa. Bu Guru masih punya 1 penggaris lagi. Ayo, siapa yang masih ingat? Kegunaan penggaris itu untuk apa ya? Untuk mengukur. Mengukur panjang suatu Benda. benda. Ini termasuk alat ukur apa? Baku. Nah, sekarang masih ingat bagaimana cara mengukur dengan benar? Dimulai dari angka berapa? 0. 0. Misalnya, mengukur spidol. Kita mulai dari angka 0. Berapa panjang spidol? 15 cm. Bagaimana kalau panjangnya
Ini kan panjang penggaris berapa senti? 30 30 cm. meter. Bagaimana Bu kalau panjangnya lebih dari penggarisnya? Nah, kita akan belajar tentang itu. Misalnya, Ibu mempunyai sebuah pita. Nah, pitanya panjang sekali ya. Ya. Coba kita ukur berapa panjang pitanya menggunakan penggaris 30 cm. Pertama dimulai dari angka berapa anak-anak? 0. 0. Kita lihat ujung kanan 30 di sebelah sini ya. Ya. 30. Sisanya bagaimana? Sisanya kita bisa mengukur menggunakan penggaris lagi. Dimulai dari angka berapa? 0. 0. Oke. Berapa senti? 19 senti. Jadi tadi sini berapa senti? 30 cm. Sini 19 cm. Berapa panjang pita yang Ibu miliki? Jawabannya adalah 30 cm. Ditambah berapa? 19 cm. 19 cm. Sama dengan berapa anak-anak? 49 cm. 49 cm. Satuan panjangnya apa? Satuan panjangnya apa anak-anak? Sentimeter. Sentimeter. Ayo masih ingat tidak? Selain sentimeter apa lagi? Meter. Meter. Masih ingat dengan tanggal satuan? Masih. Yuk, Ibu buatkan lagi supaya kalian mengingat-ingatnya mudah. Mili, senti, desi, Desi. kemudian Meter. meter, kemudian Deka. JK, kemudian Hekto. hektometer dan Kilo. kilometer. Nah, 49 cm. Sekarang Ibu ingin bertanya, 49 cm sama dengan titik-titik milimeter. Berapa anak-anak? Senti di sebelah mana? Sini ya. Ya. Mili di Bawah. bawah. Kalau turun dikali berapa? 10. Naik dibagi? 10. Ini turun atau naik? Turun. Berarti dikali 10. turunnya berapa? 1. Nah, berarti 49 dikali 10 berapa? 490. Turun 1 berarti belakangnya ditambah 0 Tuh. 490 milimeter. Meter. Coba sekarang Ibu ingin bertanya, 100 meter sama dengan titik-titik desimeter. Siapa yang bisa mengerjakan? Saya. Berapa Mbak Bulan? 1000. 1000. Caranya 100 meter di sini turun 1 di desimeter. Berarti dikali 10, 100 kali 10 tinggal 0 di belakangnya ditambah 1. Nah, 1 kali lagi. 100 cm sama dengan titik-titik meter. Ayo. 1 meter. 1 meter. Caranya 100 cm di sini naik ke meter 1, 2. 2. Berarti dibagi 100. 100 bagi 100? 1 meter. Nah, sudah pintar semua ya anak-anak? Nah, sekarang Ibu punya 5 benda yang harus kalian ukur panjangnya. Ini bisa dikerjakan dengan kelompok ya. Silahkan berdiskusi dengan teman di sebelah kalian. Yang pertama ada sedotan, yang kedua kamus, yang ketiga majalah, yang keempat kayu, dan yang kelima yaitu buku gambar. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebelahnya untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Nanti tugasnya akan kita bahas secara bersama-sama. Satu kelompok, nanti salah satu mempresentasikan di depan ya. Iya. Ya. Berapa menit waktunya? 5. 5 atau 10 menit? 10. 10 menit ya.
silakan dikerjakan, boleh berdiskusi dengan temannya. Siapkan penggaris kalian. Hitungan 1, 2, 3 dimulai dalam waktu 10 menit. 1, 2, 3. Bisa dimulai. Setelah hasilnya diketahui dalam satuan sentimeter, jangan lupa jadikan milimeter ya anak-anak ya. Iya. Ya, pintar. Ayo dilanjutkan kembali. Sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Ya. Sudah. Ayo sekarang siapa dulu yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya. Ayo Mbak Ulan, coba. Nomor 1, yaitu panjang apa tadi? Buku gambar. Berapa panjangnya Mbak Ulan? 42 cm. 42 cm. Berarti berapa ditambah berapa itu? 30 cm ditambah 12 cm. Sama dengan 42 cm. 42 cm. Dijadikan milimeter berarti berapa Mbak Ulan? 420 mm. 420 mm. Sama? Ya. Ayo nomor 2-nya Mbak Ulan. Panjang kamus Ya, berapa sama panjangnya? dengan 21 cm. Dijadikan milimeter jadi? 210. Ya, pintar. Sama? Ya, sama. Nomor 3, panjang sedotan, yaitu 25 cm. Berapa milimeter? 250. Ya, nomor selanjutnya? Nomor 4, panjang majalah, yaitu 28 cm. Dijadikan milimeter? 280. Ya, sama ya, pintar. Nomor terakhir? Nomor 5, Panjang kayu, yaitu 30 cm ditambah 13 cm, yaitu 43 cm. Sama dengan? 430 mm. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Hasilnya sama semua ya. Ya, Ibu rasa sudah pintar-pintar semua. Nah, sekarang Ibu ambil lagi yang tadi yang sudah dikerjakan. Kemudian tadi dikerjakan secara berkelompok. Sekarang Ibu punya tugas individu. Artinya dikerjakan sendiri. Harus jujur, tidak boleh berdiskusi. Ayo sekarang dibuka yang tadi sudah Ibu bagikan. Kalian mengerjakan, ayo berlatih. Dikerjakan sendiri-sendiri, kemudian setelah selesai nanti ditumpuk lagi ke Ibu. Artinya tidak kita bahas bersama-sama, tetapi yang menilai adalah Ibu. Berapa menit waktunya? 5 menit ya. Cukup 5 menit ya? Ya. Silakan dikerjakan, ayo berlatih dalam waktu 5 menit. Setelah itu nanti dikumpulkan ke Ibu. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ibu mulai. 1, 2, 3. Silakan. Ada yang sudah selesai? Saya. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan Mbak Ulan. Yang lain bisa menyusul ya. Yang sudah selesai segera dikumpulkan. Terima kasih. Sama-sama. Adakah yang masih ingat lagu Satuan Panjang? Masih. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Siap? Siap. 1, 2, 3. Mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilo. Mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilo. Kalau turun kali 10, naik bagi 10. Ya, masih ingat ya? Anak-anak, Ibu mau tanya, sebenarnya anak-anak tahu tidak sih ini lagu apa? Naik-naik ke puncak gunung. Oh, pinter. Naik-naik ke puncak gunung. Tapi liriknya diganti. Nah, nanti kita juga akan bernyanyi. Masih ingat lagu kelas 1 yang tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis? Masih ingat? Masih. Nah, nanti kita akan bernyanyi itu, tetapi liriknya juga diganti. Kita menyanyi menggunakan gerak anggota tubuh. Sebelumnya, coba dibuka lagi materi yang tadi Ibu sudah bagikan. Nah, amati gambar Benny yang sedang melakukan gerak anggota tubuh. Sudah diamati semuanya? Ayo diamati. Sudah?
Nah, di situ Beni melakukan berapa gerakan anak-anak? 6. 6. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerakan bagaimana? Tangan ke atas, kemudian diayunkan ke samping kanan dan kiri. Jadi seperti ini ya. Nah, kembali ke posisi semula. Gambar yang kedua yaitu tangan ke atas, diayunkan ke depan dan ke belakang. Jadi seperti ini ya. Nah, kembali ke posisi semula. Yang ketiga yaitu tangan ke depan. Nah, tangan ke depan, pandangan ke bawah. Kembali ke posisi semula. Yang keempat yaitu tangan ke atas, pandangan ke depan. Ya, kembali ke posisi semula. Yang kelima, tadi kebalikannya yang ketiga yaitu tangan ke belakang, pandangan condong ke atas. Dan yang terakhir, kedua tangan ke atas, kemudian memutar. Nah, coba sekarang tirukan. Yuk, berdiri semuanya. Pertama, tangan ke atas, ayunkan ke samping kanan dan kiri. Kembali ke posisi semula. Kedua, tangan ke atas diayunkan ke depan dan ke belakang. Kembali ke posisi semula. Ketiga yaitu tangan ke depan, pandangan ke bawah. Kembali ke posisi semula. Yang keempat yaitu tangan ke atas, pandangan ke depan. Kembali ke posisi semula. Yang kelima yaitu tangan ke belakang, pandangan condong ke atas. Kembali ke posisi semula. Dan terakhir, kedua tangan ke atas lalu memutar. Nah, untuk memudahkan ini semua anak-anak, seperti yang tadi Ibu sudah bilang, kita akan menggunakan lagu yang tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Tapi kita ganti liriknya. Silakan berduduk dulu, nanti tirukan Ibu. Nah, sekarang perhatikan dulu. Yang pertama yaitu, bisa mulai perhatikan? Bisa? Nah, perhatikan. 1, 2, 3. Tangan ke atas, ayun kanan kiri. Tangan ke atas, ayun depan belakang. Tangan ke depan, lalu ke belakang. Tangan ke atas, lalu memutar. Mudah kan? Mudah. Jadi kita hanya menirukan gerakan Beni, tetapi menggunakan lagu yang tangan ke atas, tangan ke samping ya. Siapa yang bisa mencontohkan Ibu di depan bersama Ibu? Ayo. Saya. Ayo Mbak Ulan. Sambil nyanyi ya. Yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas, ayun kanan kiri. Tangan ke atas, ayun depan belakang. Tangan ke depan, lalu ke belakang. Tangan ke atas, lalu memutar. Ya, pintar tepuk tangan dulu. Nah, sudah bisa semuanya ya. Nah, anak-anak, gerakan Beni sudah bisa semua? Sudah. Ibu rasa pelajaran hari ini cukup sampai sekian. Coba sekarang Ibu mau tanya, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, Ungkapan-ungkapan kata sopan, yaitu kata maaf. Kata maaf itu kata apa Mbak Ulan? Ungkapan penyesalan atas perbuatan atau kesalahan. Iya, pintar. Contohnya? Maaf Bu Guru, saya tidak sengaja mematahkan penggaris Bu Guru. Maaf Bu Guru, saya tidak sengaja mematahkan penggaris Bu Guru. Pintar. Yang kedua, kita belajar tentang pengukuran panjang benda. Dimulai dari angka berapa anak-anak? 0. Kemudian lihat ujung kanan. Nah, di situ angka berapa? Maka panjang benda itu adalah sesuai dengan angka tersebut. Satuan panjang itu ada berapa? 2. Yang pertama yaitu sentimeter dan meter. Yang ketiga kita belajar mengenai anggota gerak Tubuh. Ada berapa tadi? Ada 6. Apa saja?
tangan ke atas, ayun kanan kiri, tangan ke atas, ayun depan belakang, tangan ke depan, tangan ke belakang, tangan ke atas, kemudian memutar. Ya, pintar. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat mengetahui apa arti kata maaf, penggunaan kata maaf sebagai menjalin hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat mengukur panjang suatu benda dengan benar dan tepat, kemudian kita bisa bernyanyi menggunakan anggota gerak tubuh secara benar dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada tugas rumah atau pekerjaan rumah untuk kalian, yaitu membuat percakapan bersama orang tua kalian menggunakan kata maaf. Dikumpulkan besok jam pertama. Siap? Siap. Nah, jangan lupa ada PS. Membuat apa? Membuat percakapan dengan orang tua Menggunakan kata maaf. Iya, pintar. Nah, sebelum kita berdoa, silahkan barang-barang dirapikan terlebih dahulu. Buku dimasukkan ke dalam tas, tidak ada yang tercecer. Jika ada sampah di lantai atau di laci, silahkan diambil kemudian nanti dibuang di tempat sampah waktu sudah keluar kelas. Sampah-sampah sudah dibersihkan semuanya? Sudah. Meja dan kursi sudah dirapikan? Sudah. Bentar. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin? Saya. Ayo Mbak Ulan, silakan. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat ya. Kemudian apabila ada penyampaian ibu yang kurang berkenan atau ada kesalahan, ibu mohon maaf. Pulangnya hati-hati di jalan. Yang belum dijemput silakan menunggu orang tua dulu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.